سلامة ديننا دنيانا وأخرانا وبنية الدعاء والقبول بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وصولي مغفور يا مشايخ يا مشايخ وأسماء سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Para bapak, ibu, saudara-saudara jamaah yang saya hormati, wabil khusus para alim, asatid, sepuh bini sepuh, jajaran takmir yang saya muliakan. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sebagaimana pembahasan kita di pertemuan sebelumnya tentang kewajiban kita untuk beriktikad atau berkeyakinan bahwa sungguhnya Allah SWT mengutus pada seluruh makhluk beberapa rasul yang bertugas untuk menyampaikan kabar gembira sebagai khatamal anbiya wal mursalin, sebagai penutup para nabi dan para rasul. Dan kita berkeyakinan, bahkan kita bersaksi bahwa sesungguhnya beliau Nabi kita Muhammad SAW telah tuntas menyampaikan risalahnya. Beliau juga telah menunaikan amanah. Ballaghur risalah wa addal amanah. Shadiqun fi jami'i ma amara bihi min umurid dunya wad din. Beliau kita yakini bahwa telah menyampaikan dengan benar apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berkenaan dengan perkara dunia dan perkara akhirat. Dan kita yakini wa anna syari'atahu mu'abbadatun. Syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat yang dibawa beliau itu bersifat mu'abbadah, bersifat abadi, artinya berlaku sampai hari kiamat. Jadi tidak ada syariat lagi. Syariat Nabi Muhammad nasikhatun li jami'i syara'in nabiyyin, menghapus seluruh syariat-syariat nabi-nabi sebelumnya. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam afdalul awwalin wal akhirin. Beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan yang paling utama dari awal sampai akhir. Wa imamul mursalin, beliau adalah imamnya, pemimpinnya para rasul. Wa sayyidu waladi adam ajmain, dan beliau adalah penghulu dari seluruh anak Adam. Ini penting sekali ya, sehingga pemahaman kita tentang syariat ini harus benar-benar kita perdalam.
Karena tidak ada syariat Islam yang tidak sesuai itu. Bahkan kita sering mendengar bahwa banyak apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah terbukti secara saintifik, secara keilmiahan sudah terbukti. Banyak sekali penemu-penemu atau ilmuwan-ilmuwan Barat yang mengakui kebenaran Islam dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah diteliti, diselidiki, ternyata, akhirnya mereka mengakui bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pembawa ajaran yang sempurna. Wa huwa awwalu man tanshaqqu anhul ardu yaumal qiyamah. Dan dia adalah Rasulullah SAW adalah yang pertama kali membelah bumi di hari akhirat. Ya. Artinya Rasulullah SAW ibaratnya yang membuka, yang membuka periode akhirat ini adalah Rasulullah SAW. Jadi kan alam kita kan ada manusia itu pasti melewati yang disebut alam ruh, alam rohim, alam dunia, alam barzah, nanti alam akhirat atau yaumul qiyamah. Nah, ini yang pertama kali, ya mungkin kalau bahasa yang sederhananya meresmikan kiamatnya ini nanti besok adalah yang pertama kali membelah bumi yaumul qiyamah adalah Rasulullah SAW. Wa awwalu syafi'un, wa diberikan hak oleh Allah SWT memberikan syafaat, dan awwalu musyaffa' yang syafaatnya atau pertolongannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa awwalu man yadkhulul jannah, yang pertama kali masuk surga. Wa khassahu Allah bisyafa'atil uzma, dan Rasulullah SAW diberi keistimewaan dengan syafaatul uzma. Wa huwa al-maqamul mahmud, yaitu maqamul mahmud, yaitu syafaat Jadi gini, maqamul mahmud ini Rasulullah besok menempati posisi dipuji, terpuji. Besok diceritakan bahwa seluruh manusia akan berbondong-bondong mencari bantuan, mencari pertolongan ketika di hari kiamat. Mereka akan datang kepada para nabi. Lantas para nabi tersebut melempar, ini bukan waktu saya, dilempar ke nabi berikutnya, ke nabi mulai Nabi Adam terus sampai terakhir rombongan manusia itu meminta pertolongan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan saat itulah Nabi Muhammad SAW diberikan hak untuk mensyafaati, disebut syafaatul uzma. Saat itulah seluruh makhluk yang bisa dikatakan komplit, Rasulullah memberikan syafaat kepada orang dengan berbagai macam kondisi. Jadi ada syafaat beliau SAW untuk mempercepat hisab, dan syafaat beliau yang lain yaitu syafaat untuk memasukkan manusia tentunya yang terpilih liidkhali qaumin al-jannata bighairi hisab, masuk ke surga tanpa hisab. Ada juga syafaat li ziyadati darajat fil jannah li ahliyah, untuk menambah derajat di surga. Juga ada wasyafaatu li takhfifil adab, syafaat untuk memperingan siksa. Jadi syafaat Rasulullah ini lengkap. Semua umat Nabi Muhammad ini pasti akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Asalkan dia mengakui bahwa
tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dengan ikrar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia dipastikan akan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, macam-macam melihat kondisinya. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada yang seseorang ketika dia mendapatkan tuntutan dari seseorang, maka ada syafaat Rasulullah untuk memperingan tuntutan orang tersebut. Ada syafaatnya Rasulullah untuk mempercepat hisab. Ada syafaatnya Rasulullah untuk memasukkan orang ke surga bighairi hisab, tanpa hisab. Ada syafaatnya Rasulullah untuk meningkatkan derajat orang tersebut di dalam surganya. Karena surga ini ada derajatnya, Pak. Surga ini ada derajatnya. Bahkan ada satu riwayat mengatakan bahwa derajat surga itu sebanyak ayat-ayat Al-Quran. Berarti wonten pinten? 6.666 ayat. Berarti 6.666 derajat. Dan dalam riwayat itu disebutkan salah satu penentu derajat nanti, penentu derajatnya seseorang, ya, penentu derajatnya seseorang masuk surga itu tergantung apalannya Al-Quran juga. Berapa ayat dia? Apalin Fatihah tok, ya berarti 7 tingkat ini. Ya. Tambah kul a'udzu binas. Itu tambah berapa itu ya? 4, 5, 6 tambah berapa itu? Tambah lagi. Jadi malaikat itu ono apalane tasik wonten napa? Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fih. Malaikatnya sudah mulai curiga. Ketokane jamaah tahlil ketokane. Delok mari Fatihah kula ahad. Ayat kursi. Ayat kursi ngono ae. Mari ayat kursi nggih. Sama jamaah tahlil lah. Nggih leres. Oh ya wis. Jadi nanti ada surga khusus jamaah tahlil. Ya. Karena sing dihafal sing gawe tahlilan tok. Jadi kok ketemu tangga, oh iki padha jamaah tahlile kabeh. Ya. Yaitu guyonnya gitu ya. Artinya dalam surga itu ada derajat yang nanti yang menentukan adalah tentunya Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu syafaat Rasulullah SAW adalah meningkatkan derajat orang tersebut di surga. Juga ada syafaat untuk memperingan siksa kubur, siksa neraka. Ya. Ketika orang disiksa di neraka, diperingan, tetap disiksa cuma diperingan. Biasanya misalnya dikeplaki, diselentiki, ngoten kan diperingan, tapi tetap disiksa itu ada memperingan. Bahkan Rasulullah SAW ini sampai syafaatnya ini sampai nyampe kepada seorang kafir, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab ini diceritakan setiap hari Senin Abu Lahab ini tidak disiksa oleh Allah SWT atau diperingan siksanya oleh Allah. Karena apa? Karena Abu Lahab ini pernah berbahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, ya. Dan saat itu kebahagiaannya diungkapkan dengan memerdekakan budaknya yang bernama Suwaibah. Itulah salah satu alasan bagaimana pelaksanaan Maulid sekarang, yang Abu Lahab saja yang kafir, yang tentang kejahatannya, kejelekannya sampai diabadikan dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabi wa tab. Itu karena senang dengan kelahiran Rasulullah, cuma satu kali saja senang. Setelah itu memusuhi Rasulullah sampai mati, itu saja mendapatkan diskon, ya, mendapatkan kemurahan Allah SWT, rahmat Allah SWT. Setiap hari Senin diperingan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas
Kata para ulama, bayangkan kita yang bukan kafir, nah bulan kan kafir ya, kita yang bukan kafir, terus kita setiap tahun selalu berbahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan kita insya Allah besok mati dalam kondisi iman Islam. Terus lantas bagaimana balasan Allah kira-kira? Pun wallahu a'lam. Kula mboten bahas mulutan nggih. Mungkin mulutane cek dibahas kali Pak Anas yang viral niku nggih. Nggih. Kula bahas kitab mawon nggih. Nggih. Nah, terus wabil Kausar, dan Rasulullah SAW diberi keistimewaan Al-Kausar, telaga Kausar. Wa huwa nahrun fil jannah, yaitu sungai yang mengalir di surga. Wabil wasilah wa hiya a'la darajatin fil jannah, dan Rasulullah SAW diberi keistimewaan wasilah, yang wasilah tersebut merupakan derajat yang tertinggi di surga. Wa bi ghairi dzalik minal khususiyat, dan selain itu banyak sekali kekhususan atau keistimewaan Nabi kita Muhammad SAW. Wa fil hadis, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Imam Muslim, At-Tirmidzi, an Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah SAW, fuddiltu alal anbiya bisitin, aku telah diberikan keistimewaan, telah dilebihkan aku atas nabi-nabi yang lain dengan 6 perkara. Apa itu? U'titu jawami al-kalim. Rasulullah SAW mengatakan bahwa aku diberikan jawami al-kalim, kemampuan menyampaikan sesuatu secara singkat, secara sederhana, tetapi mempunyai makna yang luas. Ini artinya jawami al-kalim. Ya, terbukti kalau kita mempelajari hadis-hadisnya Rasulullah SAW, ini sangat luas sekali, ya, sangat luas sekali. Nah, ini yang kita baca satu kitab ini bersumber dari hadis satu. Ini sarahnya satu hadis ini, sak kitab ini. Sarahnya satu hadis. Sarah itu keterangan dari cuma satu hadis, yaitu hadis Jibril, itu menjadi satu kitab. Ya. Belum hadis-hadis yang lain, padahal ribuan hadisnya Rasulullah SAW. Ya. Makanya kalau kita mempelajari ya ilmu hadis, masya Allah, kita akan mengetahui begitu luas Rasulullah SAW. Ya. Makanya sabdanya Rasulullah ini tidak boleh diterjemahkan hanya secara tekstual saja, tetapi harus benar-benar dikaji supaya kita benar-benar bisa menarik satu kesimpulan, kita bisa mengambil nilai-nilai dalam satu hadis tersebut untuk kehidupan kita, bahkan bukan saja untuk satu situasi tapi untuk berbagai macam situasi dan kondisi. Mila mboten cukup nggih. Kita mempelajari hadis cuma dari terjemahan ini mboten cukup. Nggih ngapunten sakniki niki banyak ya, banyak anak-anak muda yang enggan ngaji. Mereka pilih praktisnya saja buka Google, mereka pilih praktisnya saja beli kitab atau hadis atau Quran terjemahan, sudah beres, sudah. Dianggap itu sudah cukup, padahal tidak cukup. Kalau kita mau mengkaji benar-benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ini luar biasa, luar biasa. Karena apa? Karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Disebutkan oleh Sayyidah Aisyah, karena khuluquhul Quran, akhlaknya Rasulullah itu berarti apa? Perbuatannya, ucapannya, semuanya adalah Al-Quran. Dan Al-Quran ini sangat luas sekali.
Sampai disebutkan walau kanal bahru midadan li kalimatillah atau li kalimati rabbi, walau kanal bahru li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri, seandainya lautan ini dijadikan tinta untuk menulis kandungan kalimat Allah Subhanahu wa taala, maka pasti lautan tersebut akan habis sebelum kalimat Allah tertulis, tertuang. Walaupun didatangkan atau walaupun dipenuhi lagi yang namanya lautan tersebut, untuk nulis habis lagi, dipenuhi lagi untuk nulis habis lagi. Itu gambarannya. Makanya Rasulullah SAW mempunyai banyak sekali hadis-hadis yang itu kalau disarai atau kita teliti, kita renungkan kandungannya luar biasa. Sehingga kita tidak boleh hadis itu hanya dibaca terjemahannya saja. Harus kita mempelajari kandungannya, ya tentunya ya itu disampaikan oleh para ulama-ulama kita yang memang ahli ya. Makanya kalau perintah-perintah Rasulullah SAW, walaupun yang sederhana itu, kalau hanya diterjemahkan secara tekstual saja, ini keliru. Artinya bukan keliru, boleh saja kita melaksanakan secara tekstual, tapi lebih dari itu juga bisa ada pelaksanaan-pelaksanaan dengan cara-cara yang lain. Contoh, ini contoh yang sederhana, karena saya masih sering mendengarkan itu. Mendengarkan seorang penceramah mengatakan bahwa kalau Anda di saku Anda tidak ada siwak, jangan Anda mengaku umatnya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad ini selalu bersiwak. Nah, ini sebenarnya mempersempit makna dari perintah bersiwak. Oke, ketika kita bersiwak dengan kayu arak itu yang biasa dipakai siwak, itu namanya bersiwak, iya, itu namanya bersiwak. Tapi tidak cukup di situ. Orang sikat gigi juga bersiwak. Orang membersihkan gigi dengan cara apa? Itu juga namanya bersiwak. Karena memang Rasulullah SAW itu memang latar belakang kehidupannya adalah budaya Arab. Diakui atau tidak, memang budaya Arab. Dan tidak semuanya budaya Arab ini bisa dipraktekkan di satu tempat. Seperti yang kemarin saya sampaikan, masalah makan, Rasulullah makan dengan 3 jari. Iya, karena budaya makanan Arab bisa digunakan 3 jari. Tapi ketika ketemu di Indonesia, ada soto, ada rawon, ada sop, ini sudah tidak bisa dipraktekkan secara tekstual. Tapi nilainya masih bisa, karena nilainya bukan dengan 3 jarinya, tapi jangan muluh-muluhnya itu yang kita ambil. Sehingga makanan apapun tetap perintah ini bisa dilaksanakan, cuma tidak secara tekstual dengan 3 jari tersebut. Termasuk Rasulullah SAW mengajarkan kita Nun sewu, wajahnya Rasulullah itu berkumis, ngoten nggih. Makanya disunahkan kumis ini tipis, terus jenggotnya yang panjang. Sebenarnya ini juga perlu dikaji. Walaupun ketika kita melakukan itu, iya kita mendapatkan kesunahan, tapi kita tidak boleh berhenti kajian kita di situ saja. Karena yang diharapkan oleh Islam, wajah kita itu menjadi wajah yang menyenangkan. Wajahin tolik, wajah yang menyenangkan. Lah, wajah menyenangkan ini kadang-kadang ketika kita masuk ke komunitas atau bangsa atau suku atau budaya, tradisi tertentu, itu bukan
bukan itu yang diharapkan. Ngapunten, nggih. Contoh seperti, tapi ini kajian loh ya, ini kajian. Jadi artinya saya tidak mengatakan ini bahwa benar, tapi ini perlu dikaji. Jadi kita punya keyakinan bahwa Rasulullah SAW diberikan keistimewaan jawami'al kalam. Jawami, jadi Rasulullah punya apa? Kata-katanya Rasulullah, perintahnya Rasulullah itu mengandung sesuatu nilai yang luas. Memang tiang Arab niku dengan jenggot dan brewoknya yang rapi itu menunjukkan apa nggih, misalnya wong lanang duduno lanang. Terus juga dilihat itu memang menyenangkan. Apalagi secara alamiah wong Arab kan memang jenggotnya nggih apik nggih. Roto apik ngoten nggih. Terus cocok irunge barang wis pokoke apik lah, dikai jenggot memang apik. Kok tingali nggih. Napa habake bareng delok ancene pas ngono, irunge ambek wajahnya nggih, terus jenggote iku pas delok iku asik didelok ni nyenengno. Sedangkan kita kadang-kadang ngapunten nggih. Nggih, niku alami kan, Allah kan yang memberi nggih. Masa dipaidu Gusti Allah. Nggih. Ana jenggote iso dihitung berapa biji ngono nggih. Terus brengose ya gak pate api di pinggir tok kaya lele dumbo ngoten nggih. Lah ini kalau dipanjangkan, kira-kira wong kesane, waduh kok gak pati asik lek didelok rek ngono. Dan itu tidak diharapkan oleh agama kita. Rasulullah tidak mengharapkan wajah kita dinilai gak pati asik. Terus kita memaksakan diri jenggot sing mek iso diitung niku wau dawa ngeten iki. Nggih. Nggih. Akhirnya juga orang melihat juga gak patek pantes. Ngoten. Adik pesek pisan terus nggih ya napa niku Gusti Allah kabeh kok nggih. Sehingga saat itu mungkin kita lebih baik sing rada rapi. Apalagi tradisi nggih. Orang Jepang itu kalau melihat orang yang brewok itu malah kesannya kotor, sehingga mereka seneng itu wajahin tolik kalau bersih. Nah, itu bersih itu atau mungkin tipis-tipis titik yang tidak begitu. Lah itu kan tradisi yang perlu kita hargai. Kan Allah sendiri yang menyebutkan, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Allah itu yang menjadikan wa ja'alnakum, dan aku jadikan kalian syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabail, dan bersuku-suku. Loh itu Allah kok yang menjadikan. Kenapa kita tidak protes Gusti? Kenapa kita ini pesek-pesek lho? Sakarepku aku jeneng gawe men Indonesia pesek-pesek. Enak ambaanmu gak pati boros ngono. Insyaallah dawa umur rek pesek iku nggih. Jadi nang kene udara kan gak patek boros. Cari wong-wong ngoten, mati ya. Ini kan itu semuanya Allah. Kita dijadikan seperti ini mau protes sama Allah. Kita iri. Gusti kenapa kita kok enggak seperti orang Eropa tuur-tuur. Juga rek bal-balan menangan gini cilik-cilik balik kalahan ae lho. Loh, kita masa mau protes nang Gusti Allah? Mau protes sama Allah? Ya sudah, enggak usah protes. Tinggal kita apa? Tinggal kita mensyukuri dan menyesuaikan diri. Makanya saya pernah mendengar keterangan seorang kiai yang ojo ngarani sampean jenggoten niku sama narani sampean sunah Rasul. Durung tentu. Abu Jahal, Abu Lahab yo jenggoten. Larek sampean jenggoten terus wajahe sampean sumringah kaya Rasulullah, ya iku jenenge sunah Rasul. Tapi nek jenggoten liyane mecucu ae ngono. Disopo rek duduk golongane melengos. Rek duduk boloe melengos. Iku jenenge sunah Abu Jahal. Jenggot sampean jenggot Abu Jahal iku ngono. Ngregetno isine ngono. Kaya Abu Jahal. Itu ada keterangan saya, ya bener juga itu. Ojo ngarani sampean serbanan jubahan iku sunnah. Delok dhisik tingkah pola sampean. Sampean delok iku di film-film Nabi itu. Abu Jahal, Abu Lahab, kafir Quraisy kabeh
jubahan kabeh imaman kabeh. Gak ono sing sarungan iku. Nggih. Kafir Quraisy yo gak ono sing gawe blangkon, gak ono. Kabeh jubahan kabeh serbanan. Cuma kan tingkah polahe rek Rasulullah SAW jubahan serbahan tingkah polahe itu manfaati nang wong, apik nang wong, seneng rukun. Sama jubahan tapi senengane gegeran, ya iku jubahe Abu Jahal iku. Jubahe Abu Lahab iku sunah Abu Jahal, sunah Abu Lahab. Brengosen nek wajahe koyo Rasulullah, jenggoten wajahe sumringah, wajhin tolik sunah Rasul iku. Jenggoten wajahe koyo keblet ngising ya iku sunah Abu Jahal iku jane ngoten. Niku karena mencucu ae. Lho nggih kan? Lho kula sering kepethuk niku sing jenggot-jenggoten niku nggih. Kene nyopo nih didelok nisore. Gak cingkrang duduk bola kuwi, mrengut ae lho. Wah Abu Jahal iku lho. Iku sunah Abu Jahal. Rasulullah ndak ngajak seperti itu kok. Ini kan berarti harus dikaji gitu loh. Harus dikaji. Makanya tidak harus seperti itu. Kita melihat situasi dan kondisi juga. Ya artinya tujuan Rasulullah SAW menghias wajah itu supaya wajahnya menyenangkan, rapi. Loh enggak, Rasulullah itu rapi. Setiap Jumat itu cukur rapi, bulu-bulunya cukur rapi. Oke, ini ku Rasulullah. Artinya kan rapi, menyenangkan itulah. Wajahin tolik, wajah yang sumringah, wajah yang menyenangkan itulah tujuannya. Nggih. Lho nggih lho, sakniki orang enggak rapi itu juga enggak enak kita. Nggih ngapunten. Kula ini kan sering ngobrol kali tiyang nggih. Wis perkara wulune erong gak gunting lho metu-metu iki ning ngomong rada risi lho ya aduh wong kire wulune kudu tak cabut ae sing rapi wae Pak ben Jumat lho ngaca dirapeni cir. Oh cek rapi nang masjid didelok wong akeh jejer wong cek seneng wong sing tak jejeri lho ngoten ngobrol ambek tangga ketemu nyedek niku nggih enak didelok wajahe ketok rapi lho niku Rasulullah itu. Jadi tidak harus jenggoten nggih ningali situasi dan kondisi. Nek jenggote sik iso diitung ana 6 biji nggih dikerok mawon Pak timbangane metok melas ketok 6 biji ngoten koyo gagah yo enggak akhirnya kan nggih. Tapi ini kan pandangan saya. Ada yang pandangan tetep wis tetep Pak jenggot mek 6 mek 7 ya wis tetep sunah ya sunah nggih monggo. Wong ini perlu dikaji. Rasulullah punya jawami al kalim, luas kalamnya Rasulullah itu jangan diterjemahkan niki koyo siwak ngoten nggih, siwak tidak harus. Malah saat ini kula ningali tradisi siwaknya orang-orang Indonesia ini ndak sehat saya kira. Lho nggih mosok siwak siji sudah dadi setahun hari. Lho nggih niku oleh ngenteni jamaah haji teko oleh haji. Padahal jenengan semerap tradisi siwak di Mekah atau Medina. Mereka itu kalau beli siwak setiap minggu. Jumat itu mesti beli siwak baru. Masih seger. Kalau piyambak setiap Jumatan di sana beli siwak. Seger rasanya ada pedas-pedasnya sedikit. Enak gitu loh. Nah itu lama-lama rasanya sudah hilang. Kalau sudah hilang sama orang sana dibuang. Kalaupun masih bawahnya masih seger paling dipotong. Tek. Tapi sudah mulai berkurang kan kali disesep. Orang sana sambil disesep. Dihisap kandungannya itu ada pedesnya mungkin itu yang mungkin mengandung antiseptik dan lain sebagainya insyaallah alam itu perlu diteliti tapi sudah ada penelitian yaitu tapi kan lama-lama kan habis kandungan itu kalau sudah kering kan habis ya dibuang beli lagi orang sana karena memang di sana tempatnya ya setiap hari mau beli tidak ada masalah nggih tapi kalau siapa? Kalau orang sini kan cara siwaknya keliru. Beli siwak pada waktu musim haji itu. Pulang haji sampai setahun ya masih digawe. Wong ditaleni di tasbih. Ditaleni di tasbih. Itu siwak itu sampai atos sampai anu. Iku disesep wis gak ono rasane belas itu. Apalagi mari mangan soto, mari mangan rawon. Ya Allah gajene kandel kabeh nek siwak itu. Itu mbok rasane ya apa itu. Dan itu bukan sunnah itu sudah. Itu kempro sudah namanya sudah.
Karena saya yakin Rasulullah tidak seperti itu. Dan di Mekah kalau ada orang punya siwak sampai setahun, diguyu gila orang. Iki siwak iki kapan tukune? Ramadan tahun wingi saiki wis riyo. Lho. Ya apa rek ngono? Ya gua ndek kono iku seminggu pisan. Dan memang mereka manfaatkan seperti sikat, disikat sambil kumur, biasanya sambil wudu gitu. Disikat memang. Terus dibuang, beli lagi. Dulu kita keliru. Anggap kayu itu yang sunnah. Akhirnya dulu kan sulit kan nggih. Sehingga kita waktu saya di pondok dulu beli urunan dipotong tadi papat cilik-cilik itu. Cilik-cilik tadi 3 tahun mulai perkawinan mlebu pondok sampai metu hari. Sampai kaku ini sampean. Pernah kita makan rawon didekek, dilu dirubung semut budak. Akhirnya keturun ngelilir eling, wah tangi turu ini sunahkan sih siwak saut ae set rasanya kok pedes ini. Dilelu akeh semuting. Kapok kemproh jadi. Nggak boleh diterjemahkan hanya siwak. Sikat gigi itu juga siwakan. Jenengan periksa ke dokter gigi membersihkan karang itu juga dihukumi siwak. Wong Gusti Allah bikin menungso kabeh dikai untu hari. Pasti di semua daerah yang di situ hidup manusia pasti di situ ada Allah menyediakan apa material untuk membersihkan gigi. Dulu kita napa Pak? Boto gini apa nggih Pak? Boto guys digosok nang kene watu. Ya keset ya boto ya dulu. Lu itu kan Allah semuanya. Mungkin ada apa ndak tahu terus suruh juga kan untuk antiseptik loh. Itu semuanya Allah yang bikin. Lah kayu arak yang disebut kayu siwak adanya di sana, Pak. Di Kalimantan gak ono kayu siwak, ono penjalin. Mosok kate digawe penjalin, Pak. Nah, ini gambaran ya. Ini gambaran Jawami'al Kalim. Wah, kalau kita kaji satu persatu hadis tuh, pokoknya semua hadis tuh pasti bisa dilaksanakan di semua tempat, pasti di semua kehidupan, di semua bangsa, pasti kita harus yakin itu. Jangan kita mempersempit hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa nusirtu birru'bi, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditolong oleh Allah dengan rasa takut musuh-musuhnya. Dulu musuh-musuh Islam itu kalau mau perang itu sudah masih jauh, sudah grogi, sudah ketakutan, sudah merasakan. Makanya jenengan baca sejarah peperangannya Rasulullah, tidak pernah yang namanya pasukan Rasulullah itu lebih banyak daripada pasukan musuh. Mesti lebih sedikit, jauh lebih sedikit. Separuh saja tidak ada. Misalnya 1000 cukup, 300 sudah cukup. Karena dikasih rasa grogi. Itu pertolongannya Allah. Wa uhillat liyal ghanaim, dan Rasulullah SAW diberikan status hukum halal untuk harta rampasan perang yang sebelumnya nabi-nabi itu haram. Wa ju'ilat liyal ardu tahuran wa masjidan, dan dijadikan oleh Allah untuk Nabi Muhammad dan umatnya tanah atau bumi ini suci, bersih, dan bisa digunakan untuk sholat. Normalnya sampun udan, biar pun jenengan betul usah khawatir masuk masjid kok ono sing kecipratan. Kalau itu dari hujan, tanah itu suci. Tanah itu suci, bahkan kita bisa tayamum dengan debu, yang debu ini merupakan unsur tanah. Wa ursiltu ilal khalqi kafah, dan Rasulullah SAW diutus kepada seluruh makhluk. Wa khutima biyan nabiyun, dan Rasulullah dijadikan nabi yang terakhir atau penutup. Rawahu Muslim wa Tirmidzi an Abi Hurairah. Nah, inilah keistimewaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Saya bacakan nasabuhu sallallahu alaihi wasallam wa asma'u. Nasabnya Rasulullah SAW. Huwa Sayyidul Kamil Al-Fatih Al-Khatam. Dia adalah Sayyidul Kamil, tuan kesempurnaan dan yang membuka dan yang penutup, yaitu Muhammad bin Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim ibnu Abdul Manaf ibnu Qusay ibnu Kilab ibnu Murrah ibnu Ka'bi bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Mu'ad bin Adnan wa Adnan min waladi Ismail. Adnan adalah putranya Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Nah, jadi Rasulullah itu nasabnya jelas, Pak. Kula kali jenengan niki disuruh nyebut nasab, ayo jenengan mampu berapa nama ke atas, Pak, kira-kira? Paling dhuwure buyut wis gak apal jenengan. Nggih. Nggih napa nggih? Wonten sing apal sampai nabi. Wis betul sampai nabi nggih. 10 nama saja ke atas. Insyaallah mboten apal. Kula man apal niku. Kula Ahmad Musafa bin Suyuti bin Dahlan bin Abdul Aziz pun mantun mboten semerap kula. Ya mungkin wonten catetane. Jadi kula sampai buyut, ndure buyut sapa ya? Wong tiyang kadang kula tangleti, "Mbae sinten namine?" "Sinten nggih?" "Pokoke celukane Mbah Wi ngoten lho." "Lah nggih Wi sapa Wi Duri ta Wi?" "Wi napa?" "Mboten semerap kula. Kula mulai cilik nyeluk Mbah Wi ngoten." "Oh ya wis gak jelas iki keturunane niki ya." Nggih mboten gaten jelas nggih. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan garis keturunannya itu jelas merupakan garis keturunan para nabi. Wa ummuhu sallallahu alaihi wasallam Aminah binti Wahab binti Abi Manaf binti Zuhra binti Kilab bin Murrah ila akhri ma taqaddam. Jadi ketemunya di mana? Ketemunya di mana? Ketemunya di Kilab bin Zuhra. Kalau Rasulullah bin Qusay bin Kilab, ini bin Zuhra bin Kilab. Jadi ketemunya di Kilab, seterusnya ke atas sama dengan abahnya. Wa asma'uhu sallallahu alaihi wasallam kasiratun. Nama-nama Rasulullah itu banyak. Minha Muhammadun wa Ahmadun wal Mahi wal Hashir wa Nabiyur Rahmah wa Nabiyut Taubah wa Rasulul Malahim wal Khatam wal Fatih wa Taha wa Yasin wa Abdullah. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ismi fil Quran Muhammad. Di dalam Al-Qur'an namaku Muhammad, kata Rasulullah. Wa fil Injil Ahmad. Di dalam kitab Injil Ahmad. Wa fit Taurat Uhid. Dan dalam kitab Taurat nama Rasulullah disebut Uhid. Wa innama summitu Uhidan, dinamakan Uhid li'anni, karena sungguhnya aku uhidu ummati an-nari jahannam. Uhid itu artinya menghalau, karena aku menghalau umatku dari neraka jahanam. Nikilah nasab Rasulullah dan nama-nama Rasulullah. Nggih, pun apal Pak nggih? Dereng, nggih mboten apa. Membaca mukhtasar siratihi sallallahu alaihi wasallam, ringkasan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya ini kalau bisa dibaca sebelum maulutan tambah asik ini ya, karena ini ringkasan kok Pak nggih. Tidak semua sejarah disebutkan, hanya ringkasan-ringkasan. Mugi-mugi kita bisa mempelajari hal-hal yang berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bertambah kenal dengan Rasulullah dan bertambah cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan bertambahnya kadar kecintaan kita kepada Rasulullah, maka otomatis akan bertambah kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang cinta kepada Rasulullah dan
Semoga kita termasuk orang-orang yang kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ngaten ingkang saged kawula sampaiaken mugi-mugi bermanfaat. Kirang langkungipun nyuwun agungi pangapunten. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.